Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, Adi. Barangkali saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuan maksudkan. Adi prihatin. Jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, Adi? Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Dalam seri ke-595 ini, dengan para pemain, Herman sebagai pekatik kuda, Endang sebagai emban, Husni sebagai paracik gading, Elias sebagai lambong, Rifki sebagai sambar wulung, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ken Umang melangkah masuk ke dalam gedung pusaka. Ken Arok memandangi prajurit yang berdiri di depannya. Prajurit itu menyembah dan menundukkan kepala. Ken Arok segera menutup pintu. Ken Umang yang perutnya nampak besar itu duduk di atas bangku kayu. Pandangan matanya ditebarkan ke seluruh sudut ruangan. Berjenis-jenis pusaka yang ada diperhatikannya.
Apa yang sebenarnya kau kehendaki, Umang? Hamba, tuanku. Sebenarnya yang hamba kehendaki sekedar sebuah ketenangan batin. Semalaman hingga sore ini, Baginda tidak menengok hamba di Keputren. Jika tuanku berada di Keputren istri tua tuanku, mengapa tuanku berada di sana? Padahal istri tuanku itu tidak sedang berada di dalam istana, kembali ke Panawijen. Hamba merasa sedih sekali, tuanku. Lalu? Itulah sebabnya hamba memaksa diri, memberanikan diri untuk menghadap tuanku. Setelah kau berhasil menghadap aku di sini, hamba cemas. Kau cemas kalau sampai aku terlena terlampau lama di Keputren Ken Dedes. Hamba, tuanku. Ken Umang, kalau kau ingin mengetahui apakah sebenarnya yang sedang bergejolak di dalam hatiku ini, aku berangan-angan tentang sebuah suasana yang menenteramkan. Betapa menyenangkan. Andai kata hubungan antaramu dengan Ken Dedes tidak perlu ada ketegangan. Betapa menyenangkan. Andai kata kau dan Ken Dedes bisa rukun, bersama-sama mengabdi kepadaku, mendampingi aku. Sehingga aku tidak perlu pusing menghadapi sikapmu maupun sikap Ken Dedes. Hingga dengan demikian aku bisa memusatkan segenap perhatianku ke dalam urusan negara. Bisakah kau mengerti, Ken Umang? Tuanku menyalahkan hamba. Aku tidak sedang mempersoalkan salah dan benar. Aku mempersoalkan kehendakku. Umang, kau lihatlah semua persoalan yang ada. Jangan hanya dengan menggunakan cara pandangmu sendiri. Kau sekarang sedang hamil. Demikian juga dengan Ken Dedes. Ia juga hamil. Tentu aku tidak menghendaki jika sampai terjadi orang-orang yang sedang membawa calon anak-anakku itu sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Akan tetapi, tuanku telah mulai berat sebelah. Benarkah demikian, Ken Umang? Aku berat sebelah. Benarkah penglihatanmu itu sudah menggunakan cara yang baru saja aku ajarkan? Yaitu jangan hanya dengan menggunakan cara pandangmu sendiri. Sebenarnya lah setelah aku timbang-timbang, ternyata kau banyak melakukan sesuatu yang kurang kau pertimbangkan. Lenyapnya Pangeran Pati dari dalam istana, sebagian adalah karena kau. Bagimu, Anusapati hilang mungkin merupakan sesuatu yang kau harapkan. Sesuatu yang bisa menyenangkan hatimu. Kau ingat bagaimana kau berusaha membunuh Anusapati dengan mengirim racun di dalam makanannya. Juga usaha yang kau pergunakan dengan mengupah orang yang mempunyai kemampuan menggunakan ilmu teluh. Jika Anusapati mati, maka kau tentu akan merasa senang sekali. Tetapi tidakkah kau sempat membayangkan betapa semua mata kemudian akan memandangku, Umang? Bukankah tuanku telah berjanji? Aku telah berjanji kepadamu untuk kelak anak keturunan mula yang akan menjadi raja menggantikan kedudukanku di Singasari ini. Tetapi hal itu tidak berarti kau bisa berbuat sesuka hatimu. Umang, kau istriku. Janganlah kau membuat cacat pada dirimu sendiri di mataku, yang pada akhirnya justru membuat aku kurang senang kepadamu. Dan Umang tidak bisa berbicara lagi kecuali menundukkan kepala. Perempuan yang sedang hamil tua itu merasa sangat kecewa karena Sri Baginda ternyata menyalahkannya. Dan Umang berusaha menahan isap, namun butiran air mata itu akhirnya jatuh juga ke perutnya yang membesar. Dan Arok menghela napas panjang. Sudahlah, Ken Umang, kembalilah ke putrenmu lebih dulu. Tenangkan pikiran. Keadaan pikiran perempuan yang hamil sangat berpengaruh pada bayi yang akan dilahirkan. Sementara aku akan berada di sini. Biarlah hamba akan berada di sini, tuanku. Hamba merasa lebih tenang berada di sini bersama tuanku. Baiklah, Umang, terserah kau. Malam larut
Di Panawijen yang tenang dan damai, beberapa orang prajurit di bawah pimpinan Senopati Panengger yang mendapat tugas dari Baginda Singasari untuk mengawal Ken Dedes, menjaga ketenangan dan keamanan rumah Empu Purwa Surya Suci, orang tua Ken Dedes dengan sebaik-baiknya. Dan di tengah malam itu, para prajurit itu berloncatan ketika dari kejauhan terdengar derap kuda. Suara kuda, Senopati. Iya, aku juga mendengarnya. Bersiaplah kalian, kita tidak tahu siapakah yang datang itu. Semuanya baris pendam, bersembunyi di balik semak-semak atau pagar. Bagaimana kalau ternyata orang berkuda yang sekedar lewat? Kalau sekedar lewat, biarkan saja. Matikan oncor di penapa itu. Ayo cepat. Ayo teman-teman, semuanya bersembunyi. Makin lama derap kuda itu terdengar semakin dekat. Bahkan hanya dari suara derapnya, para prajurit bisa menghitung bahwa yang datang hanya 2 ekor kuda. Para prajurit menjadi tegang ketika derap kuda itu tiba-tiba menghilang, tak terdengar lagi. Mereka berhenti. Mencurigakan sekali. Semuanya siap siaga untuk menghadapi kemungkinan apapun. Kenapa berhenti di pos? Aku sedang mengingat-ingat. Di sebelah mana rumah Empu Purwa Surya Suci itu? Apakah kau merasa kita salah tuju? Tidak. Dulu aku pernah kemari karena ulah Senopati Narasinga yang tergila-gila pada Tuan Putri Ken Dedes, yang pada gilirannya menyeret kegilaan Senopati Banjarsari pula. Keduanya mati terbunuh. Benar-benar sebuah kematian yang sia-sia. Sebuah kehormatan bagi seorang senopati gugur di tengah palagan, bukan mati karena perempuan. Dan kematian itu masih merenggut aku, Tunggul Ametung. Benar. Bagaimana? Apakah kita telah melewati jalan yang keliru? Tidak. Ya, sekarang aku sudah ingat. Rumah Empu Purwa Surya Suci itu berada di sebelah... iya, sebelah sana. Ayo. Serentak para prajurit yang berjaga-jaga itu mempersiapkan diri. Suara derap kuda yang semula menghilang terdengar lagi. Meski tidak berderap kencang, semakin lama semakin dekat. Inilah prajurit telah menyiagakan teman-temannya. Sementara Senopati Panengger, seorang senopati muda yang belum terlampau lama menduduki jabatan senopati di Singasari itu, segera meloncat menghadang di jalan dengan pedang yang telah dilolos dari sarungnya. Berhenti! Siapa kalian? Adi Senopati Panengger, kaukah itu? Kakang Senopati Diposari? Iya, inilah aku. Senopati Panengger yang sudah mengenal Senopati Diposari dengan baik itu terkejut dan gembira. Demikian juga dengan para prajurit yang bertugas mengawal Ken Dedes. Semuanya kaget dan gembira. Beberapa saat lamanya, Senopati Diposari dan Rudro Bondo dikelilingi oleh para prajurit dan saling mengabarkan keselamatan masing-masing. Senopati Panengger kemudian membawa Senopati Diposari dan Rudro Bondo menyendiri. Kehadiran Kakang Diposari benar-benar mengejutkan, sekaligus membuat aku bertanya-tanya. Mengapa Kakang Diposari menyusul kami ke tempat ini, Kakang? Sebelum aku jawab pertanyaanmu itu, aku ingin mengetahui bagaimana keadaan Tuan Putri Ken Dedes. Tuan Putri dalam keadaan baik. Tuan Putri yang kembali berada di kampung halamannya itu seperti menemukan kebahagiaannya kembali, Kakang. Tuan Putri terlihat gembira. Bisa disebut demikian. Lebih-lebih jika mengingat Tuan Putri saat ini sedang bersedih karena memikirkan keadaan putranya, Pangeran Pati Anusapati. Nah, aku sudah menjawab. Dan aku minta Kakang Diposari dan Tuan Rudro Bondo untuk menceritakan mengapa bisa muncul di tempat ini. Kami baru saja melaksanakan sebuah tugas yang diberikan oleh Sri Baginda. Dalam perjalanan kembali ke Singasari, kami singgah kemari. Perintah apakah dari Sri Baginda itu, Kakang? Sayang sekali Adi Senopati Panengger. Aku tidak berhak menceritakan kepada siapapun. Lalu bagaimana Kakang Senopati Diposari bisa mengetahui bahwa Tuan Putri Ken Dedes berada di sini? Sri Baginda menceritakan keinginan Tuan Putri Ken Dedes yang menginginkan untuk pulang menengok kampung halamannya. Dan aku mempunyai perhitungan Tuan Putri Ken Dedes telah berada di Panawijen. Nah, dugaanku itu ternyata benar. Iya.
Maaf jika aku ingin mengetahui. Tuan Senopati Rudrobondo nampaknya terluka. Benarkah dugaanku itu? Benar, Adipanengger. Apakah terjadi sesuatu di perjalanan? Benar. Ada orang yang mencoba merampok kami. Namun kami bisa mengatasinya. Meski untuk itu, aku harus terluka. Rupanya perjalanan yang kau tempuh merupakan perjalanan yang melelahkan sekali, Kakang Diposari. Ya, kau benar, Adipanengger. Kami memang letih sekali. Maka, tolong, izinkanlah kami beristirahat. Besok pagi saja kami akan menghadap Tuan Putri Kendedes. Tentunya tidak sekedar ingin beristirahat, bukan? Kakang Diposari dan Tuan Rudrobondo tentunya juga lapar. Syukurlah kalau kau mengetahui hal itu. Baiklah, aku akan memerintahkan kepada seorang prajurit untuk menyiapkan makanan, Kakang. Maka demikianlah Senopati Diposari dan Rudrobondo segera membersihkan diri di Pakiwa dan kemudian beristirahat di barak perkemahan yang dibangun di halaman rumah Empu Purwa Surya Suci. Bintang-bintang gemerlapan di langit waktu berada di tengah-tengah malam. Dua orang prajurit yang bertugas mengurusi masalah ransum segera menyalakan perapian untuk menanak nasi. Namun karena itu justru membangunkan Kendedes. Kendedes bangkit dari pembaringannya dan berjalan menuju ke bilik ayahnya. Tetapi rupanya sang empu sendiri juga terbangun. Ayah. Ada apa, Dedes? Ayah mendengar suara di luar itu. Aku mendengarnya sejak tadi. Nampaknya ada tamu yang datang malam ini, Dedes. Dan prajurit itu menyiapkan makanan untuk tamu itu. Tamu? Iya. Suara yang berkuda. Ayah, tolong ayah keluar untuk mengetahui siapa yang datang berkuda. Kalau memang diperlukan menjamu tamu yang baru saja datang, biarlah bibi yang menyiapkan makanan. Kasihan para prajurit itu. Mereka terlampau letih menempuh perjalanan. Baiklah, Kendedes. Aku akan keluar untuk mengetahui siapa yang datang. Senopati Panengger memerintahkan kepada beberapa orang prajurit yang bertugas mengurusi ransum untuk menyiapkan makan bagi Senopati Diposari dan Rudrobondo yang baru saja datang. Kesibukan yang terjadi di halaman rumah itu membangunkan Kendedes dan ayahnya Empu Purwa. Empu Purwa segera turun ke halaman. Senopati Panengger bergegas menyongsongnya. Nampaknya ada tamu yang baru saja datang. Benarkah dugaanku itu anak Mas Senopati Panengger? Benar, Empu. Mohon maaf. Barangkali kesibukan para prajurit ransum untuk menyiapkan hidangan mengganggu tidur Empu yang nyenyak. Seharusnya biarlah para abdi di rumah ini yang menyiapkan hidangan anak Mas Senopati. Kami para prajurit sudah terbiasa menghadapi keadaan yang seperti ini, Empu. Tapi siapakah yang datang itu? Dua orang senopati penting di Singasari, Empu. Mereka adalah Senopati Rudrobondo dan Senopati Diposari. Oh, anak Mas Senopati Diposari. Benar, Empu. Apakah aku diizinkan untuk menemui mereka? Tentu, Empu. Empu Purwa adalah tuan rumah di sini. Tentu Empu Purwa berhak menerima kehadiran mereka. Senopati Diposari bergegas berdiri dan mengangguk hormat. Demikian Empu Purwa berjalan mendekati mereka yang berada di sebuah barak. Rudrobondo yang mengira bahwa lelaki tua itu tentu ayah Kendedes bergegas memberikan penghormatan pula. Benar-benar sebuah anugerah dan karunia yang tiada tara. Padepokan yang terpencil ini kedatangan tamu penting dari Singosari. Aku yang sudah tua ini benar-benar terkejut ketika anak Mas Senopati Panengger menyebut nama anak Mas Diposari dan Senopati Rudrobondo yang hadir di sini. Apa kabar anak Mas? Berkat pangestu Empu Purwa, aku selalu berada dalam keadaan baik. Semoga keselamatan dan karahayon selalu memayungi padepokan ini beserta seluruh isinya. Sebuah doa yang mendamaikan hati. Sugeng Rawu anak Mas Senopati Rudrobondo. Terima kasih, Empu. Mohon maaf, kehadiran kami berdua di padepokan ini di tengah malam menyibukkan para prajurit.
yang nampaknya mengganggu tidur Empu yang nyenyak. Oh, tidak mengganggu anak mas. Justru merupakan anugerah karena anak mas seorang senopati yang dinunjul di Songasari dan Kediri berkenan singgah di padepokan yang sepi dan terpencil ini. Maka demikianlah dengan ramah Empu Purwa Surya Suci, mertua dari Raja Singasari, mempersilahkan kedua tamu yang datang di tengah malam itu dengan sebaik-baiknya. Empu Purwa kemudian justru memanggil seorang cantrik dan diberinya perintah untuk mengambil alih menyiapkan hidangan untuk Senopati Diposari dan Rudrapondo yang nampak keletihan. Setelah mempersilahkan untuk beristirahat sejenak, Empu Purwa segera masuk ke dalam rumah memberitahu Ken Dedes. Benarkah ada tamu yang datang, Ayah? Benar, Ken Dedes. Siapa? 2 orang senopati penting dari Singosari, Senopati Rudrapondo dan Senopati Diposari. Ah, Kakang Senopati Diposari. Benarkah, Ayah? Benar. Apakah mereka mendapat perintah dari Sri Baginda untuk menyusulku kemari? Mereka tidak menyebutnya, Ken Dedes. Aku akan menerima mereka, Ayah. Barangkali ada sesuatu yang sangat penting yang akan disampaikan kepadaku. Apakah aku yang akan memberitahu mereka bahwa kau akan menerima kehadiran mereka di sini, Ken Dedes? Jangan Ayah yang mempersilahkan. Biarlah Senopati Panengger yang melakukan. Dan Ayah, aku minta untuk menemani aku di sini. Maka demikianlah Senopati Panengger kemudian mempersilahkan kepada Senopati Diposari dan Rudrapondo untuk menghadapkan Dedes. Diposari dan Rudrapondo bergegas menuju bagian dalam dari pendopo padepokan yang sederhana itu. Kedua senopati itu beringsut dan bersamaan menyembah pada Ken Dedes yang duduk di atas sebuah kursi yang sederhana. Sebuah lampu ublik yang menyala dengan dukungan minyak lemak dan minyak jarak mencoba menerangi ruangan yang temaram dan suram itu. Kedatanganmu mengejutkanku, Kakang Senopati Diposari. Hamba, tuanku. Hamba berdua mohon ampun jika kehadiran hamba berdua telah mengganggu ketenangan Tuan Putri. Apakah Tuanku Sri Baginda telah memerintahkan sesuatu kepadamu? Hamba, Tuan Putri. Kehadiran kami berdua di padepokan ini bukan karena mendapatkan perintah dari Sri Baginda. Akan tetapi karena kehendak kami berdua sendiri yang ingin menengok keadaan Tuan Putri Ken Dedes di Panawijen. Sebenarnya lah, Tuan Putri. Kami berdua baru saja turun dari Gunung Kelut melaksanakan perintah dari Sri Baginda untuk melarung keris. Dalam perjalanan kembali ke Singasari, kami sengaja melewati padepokan ini. Melarung keris di Gunung Kelut? Hamba, Tuan Putri. Keris apa yang dilarung di puncak Gunung Kelut itu? Salah satu keris milik Sri Baginda, buatan Empu Gandring, Tuan Putri. Pandangan mata Ken Dedes tidak berubah, begitu sejuk dan tenang mendengar jawaban dari Senopati Rudrapondo. Namun di dasar hati Ken Dedes sebenarnya bergolak sesuatu. Anak empu dari Panawijen itu teringat pada sebuah peristiwa yang sangat membekas di dalam hatinya. Manakala pada suatu malam, seorang lelaki memasuki bilik pribadinya dengan keris yang digenggamnya. Orang yang berperilaku seperti pencuri itu telah membunuh suaminya, Aku Tunggul Amatung, yang meninggalkan cabang bayi di dalam perutnya. Lelaki yang berbuat jahat dan tega mengorbankan Kepo Ijo itu adalah Ken Arok, dan keris yang dipergunakan untuk membunuh adalah keris Empu Gandring. Baginda memerintahkan kepada Kakang Senopati berdua untuk melarung keris Empu Gandring. Benar, Tuan Putri. Bukankah keris itu adalah keris yang dipergunakan oleh Kepo Ijo untuk membunuh suamiku, aku Tunggul Amatung? Benarkah demikian, Kakang Diposari? Hamba, Tuan Putri. Dugaan Tuan Putri benar. Dan apakah Kakang berdua telah melaksanakan tugas itu dengan baik? Kami berdua telah melarungnya, Tuan Putri. Bagus.
Senopati Diposari dan Rudra Bondo saling melirik. Terlampau sulit bagi kedua senopati itu untuk menebak perasaan macam apa sebenarnya yang sedang bergolak di dalam dada Ken Dedes. Perempuan dari Panawijan yang berwajah cantik itu melemparkan pandangan matanya menuju ke kegelapan malam. Sedangkan ayahandanya, Empu Purwa Surya Suci, memilih diam, tidak ikut membicarakan apapun. Pertanyaan Ken Dedes berikutnya adalah sebuah pertanyaan yang tidak terduga-duga. Bagaimana dengan anakku? Hamba, Tuan Putri. Berilah aku pendapat. Bagaimana dengan anakku Anusapati? Pendapat apakah? Atau pendapat bagian mana yang Tuan Putri kendaki dari hamba? Aku seperti orang gila memikirkannya. Aku merasakan kepalaku akan pecah karena memikirkan anakku Anusapati. Mengapa bocah itu? Ia masih bayi. Ia tidak tahu apa-apa. Harus mengalami perilaku seperti itu, Kakang Diposari. Ampun, Putri. Mohon Tuan Putri jangan terlampau sedih. Sebenarnya dalam perjalanan hamba berangkat mendaki Gunung Kelut untuk melarung keris Empu Gandring. Kami berdua telah singgah di padepokan Dandang Kedaga. Hamba berdua telah mendapat jaminan dari Sang Panembahan bahwa Pangeran Pati Anusapati berada dalam keadaan baik, tidak kekurangan suatu apapun, Tuan Putri. Ya, apa yang dikatakan oleh Adi Diposari itu benar, Tuan Putri. Jangan terlampau cemas memikirkan Pangeran Pati. Aku ingin anakku itu kembali kepadaku, Kakang Senopati Diposari. Dan aku akan mengasuhnya di sini, di padepokan ini. Disinilah ia harus aku besarkan, bukan di dalam istana Singosari. Aku berasal dari desa Panawijen ini. Aku tidak melek kedudukan apapun di Singosari. Aku lebih senang memilih untuk kembali ke tempat asalku ini. Biarlah Ken Umang yang menemani Baginda. Biarlah aku yang mengalah. Aku hanya anak seorang empu. Disinilah seharusnya aku berada. Anusapati, anakku. Sudahlah, Ken Dedes. Jangan terlampau sedih. Anakmu tidak apa-apa. Anak Mas Senopati Diposari telah membawa kabar yang baik untukmu. Cucuku Pangeran Pati berada dalam keadaan sehat. Rendahkan perasaanmu. Kasihan bocah itu, Ayah. Dia masih bayi. Iya, Ayah bisa mengerti perasaanmu. Akan tetapi, janganlah kau terlampau larut terbawa oleh arus perasaan. Terimalah apa yang terjadi itu dengan ikhlas, hati tenang dan tentram. Aku ikhlas, Ayah. Biarlah aku kembali jadi orang biasa. Biarlah Anusapati cukup mendapat sebutan sebagai Anusapati, bukan Pangeran Pati. Biarlah ia hidup dan dibesarkan di sini, Ayah. Anusapati tidak membutuhkan istana. Anakku tidak menghendaki kedudukan Pangeran Pati. Jangan paksa aku membawanya kembali ke Singosari. Biarlah kami berada di sini. Di dalam hati, baik Diposari maupun Rudra Bondo merasa tidak sependapat dengan keinginan Ken Dedes, karena hal itu akan memberikan peluang yang semakin besar kepada Ken Umang untuk berbuat sesuka hatinya. Namun baik Diposari maupun Rudra Bondo tidak melahirkan isi hati itu ke dalam ucapan. Disimpannya gejolak itu rapat-rapat di dalam dadanya. Adi Senopati Panengger. Bagaimana, Kakang? Perintah apakah yang kau dapatkan dari Sri Baginda dalam mengawal perjalanan Tuan Putri Ken Dedes ke Panawijen ini? Aku mendapatkan perintah untuk mengawalnya, menjaga keselamatan, jangan sampai mendapat gangguan di dalam perjalanan. Hanya itukah perintah yang kau terima dari Sri Baginda? Adakah perintah yang lain?
Apakah perintah itu termasuk pula mengawal Tuan Putri kembali dengan selamat pula ke Singasari? Tentu, Kakak. Bagaimana kalau Tuan Putri Kendedes itu tidak mau kembali? Tuan Putri Kendedes tidak mau kembali? Iya, Tuan Putri merasa di tanah kelahirannya inilah beliau mendapatkan ketenangan hati. Tuan Putri Kendedes memilih untuk tinggal di padepokan ini, tidak mau kembali ke istana. Benar. Bagaimana pendapatmu? Senopati Panengger terkejut mendengar pertanyaan itu. Senopati Panengger bahkan sampai harus menggeser duduknya untuk mendapatkan keyakinan atas apa yang baru diucapkan oleh Senopati Diposari dan Rudrobono. Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.